diingat nih, penting diingat. Jangan banyak takutnya, ya. Jangan banyak takutnya. Berikut ini adalah cara masuk Padang Arafah tanpa menggunakan tasreh. Tonton video ini sampai habis. Bagi Anda yang sudah memiliki visa namun belum memiliki tasreh, boleh berkabar. Insya Allah saya bisa membantu Anda mendapatkan tasreh, dan insya Allah linknya ini cukup kuat dan jelas. Tasreh saya memang sedikit mahal, namun fasilitasnya Anda mendapatkan tenda di Arafah, bis ke Musdalifah dan Mina. Bagi Anda yang berhasil memasuki kota Mekah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selangkah lagi Anda akan masuk ke Padang Arafah. Namun beberapa hal yang penting Anda ketahui, jika Anda memang memiliki tasreh, mungkin Anda ya sedikit aman dan nyaman. Di Arafah nanti Anda mendapatkan tenda, kemudian dapat bis ke dalam, dapat makan, kemudian semua fasilitas tersedia. Namun bagi Anda yang modal pas-pasan, yang sendal jepit, backpacker, ataupun apa namanya, memang perlu mensiasati beberapa hal yang membuat Anda bisa masuk ke Padang Arafah. Di antaranya pertama, memang Anda harus cari komunitas-komunitas di sana yang pada tanggal 8 Zulhijjah mereka masuk tanpa tasreh. Sebenarnya saya sedikit kekhawatiran dalam mengunggah video ini, karena pada waktu lalu ada beberapa orang penyelenggara umroh dan haji, mereka sempat komplain kepada saya, ya Allahu alam ya, apakah ini persaingan bisnis atau sekadar saran. Tapi mereka mengatakan bahwa teman-temannya juga gerah dengan video yang saya unggah ini. Bahkan diantaranya mereka juga mengancam akan melaporkan saya dengan menggunakan undang-undang ITE, yaitu penghasutan kepada orang-orang untuk melakukan pelanggaran hukum. Ya terserahlah apa namanya, yang penting insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua jamaah yang niat berhaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berangkatkan. Untuk masuk Padang Arafah, mungkin Anda bisa menggunakan jalur jalan kaki. Pada tanggal 8 Zulhijjah biasanya pada asar itu rame rombongan backpacker yang jalan kaki menuju Arafah. Nah, biasanya mereka juga dicegat oleh pihak kepolisian. Namun kadang-kadang kadar Allah mereka bisa lolos tanpa harus memperlihatkan tasreh kepada pihak polisi. Dan ini memang benar-benar sangat nekat. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini, dan banyak doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Dan yang ketiga adalah menggunakan bis tasreh. Bis tasreh ini bisnya aja yang ada tasreh, orang-orangnya enggak. Nah, keuntungannya kita memang bisa masuk ke dalam Arafah dengan menggunakan bis ini. Bis ini biasanya kemungkinannya ini pertama memang disengaja disewa oleh teman-teman kita yang di sana, kemudian didagangkan. Walaupun mahal tapi masih untung juga dan masih menolong gitu ya. Mungkin sekitar 5 juta atau berapa lah gitu, bisa sampai 5 juta, bisa lebih dari 5 juta. Kita masuk ke situ, diantar ke Arafah. Sesampai di Arafah, nanti kita ditunggu, tetapi kita tidak dapat tenda. Nah, baru kita diantarnya ke Musdalifah. Setelah itu ke Mina, kemudian tidak ada lagi. Ya, kita urus sendiri hari kedua dan hari ketiga. Yang penting Arafahnya sudah masuk. Kita ada paket liburan ke Turki dan Saudi Arabia, sekalian umroh. Jadi hubungi saya dan kita akan mengalami pengalaman Istanbul yang sesungguhnya, main salju dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki. Setelah itu kita umroh. Yang minat silakan hubungi nomor saya. Nah, jadi bagi kawan-kawan penting diingat nih, penting diingat. Jangan banyak takutnya, ya. Jangan banyak takutnya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi seseorang berhaji jika dia telah ditetapkan Allah untuk berhaji pada tahun itu. Itu yang penting diingat. Tidak ada siapapun. Jadi jangan nanti saya gini Pak, saya gini Pak. Jadi kita belum berangkat udah ketakutan gitu. Dan yang keempat, menggunakan tasreh. Tetapi tasreh ini ada juga yang bodong. Kemarin beredar kabar tasreh mukimin ini dijual kepada orang-orang Indonesia. Jadi karena orang Indonesia juga bahasa Arab juga nggak ngerti, tasrehnya tulisan Arab, di situ namanya Abdul Majid, yang masuk ke Arafah namanya Surono, ya kan? Nah, memang biasanya lancar sih, tapi kalau sedang tidak baik, maka saat barcode-nya di-scan oleh polisi, keluar wajahnya Abdul Majid. Surononya kena tangkap. Nah, repotnya bukan hanya masuk Arafah tanpa tasreh, tapi memalsukan dokumen negara. Tuh, kan bahaya. Tapi ingat, takdir kita untuk berhaji memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan resiko ini memang sebagian kecil, mungkin dari 10.000 orang tuh satu yang dapat masalah. Jadi dalam berhaji ini banyak-banyak sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dan yang terakhir adalah tasreh yang memang benar-benar tasreh, barcode, ada gelangnya. Karena tasreh juga ada tasreh palsu, dikasih gelang, di-scan, nggak keluar namanya. Tapi alhamdulillah kalau Anda dapat seperti itu, Anda berarti sudah dipilih Allah untuk masuk ke Padang Arafah.
Nah, untuk itu kawan-kawan, kalau kita mau berangkat ke Arafah, memang pastikan kita punya tasreh kalau mau aman. Tapi kalau mau nekat, silahkan, monggo ya, nggak apa-apa. Kan ini pilihan Allah. Kalau memang Anda dipilih Allah ya, kenapa tidak? Nggak ada tasreh pun banyak orang masuk ke Arafah. Sebaiknya Anda memiliki tasreh lah untuk masuk ke Arafah. Tapi kalau pilihan Anda karena masalah uang, Anda tidak bisa beli tasreh, itu lain soal. Tapi kalau Anda banyak duit dan Anda pelit, ini yang bikin masalah, ya kan? Kalau ada duit, kenapa nggak beli tasreh yang sempurna gitu? Dapat tenda, kemudian bisa diantar dengan sempurna. Karena ingat, perbelanjaan haji ini akan diganti Allah SWT sebelum mati. Makin banyak Anda korban untuk haji, makin besar gantinya. Ingat, nggak ada kita pernah dengar cerita orang pulang haji hidupnya melarat. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk berhaji tanpa antri. Assalamualaikum.